الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام صدق الله العظيم وصدق رسول. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bersua pada kajian rutin pada bulan Ramadan. Insyaallah selama bulan suci Ramadan kita akan membahas tema-tema yang insyaallah sangat aplikatif ya, sangat bermanfaat untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari masalah muamalah, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah dakwah, masalah tarbiyah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kajian ini insyaallah sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, meskipun mungkin barangkali banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari majlis-majlis di luar sana, tapi insyaallah ini adalah bagian dari syiar yang kita lakukan, yang kita upayakan selama bulan suci Ramadan di Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta yang kita cintai ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus dan juga kepada hadirin para jamaah Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa senantiasa belajar dan terus belajar sampai kapanpun kita diperintahkan, dianjurkan untuk selalu belajar. Mudah-mudahan satu kalimat, dua kalimat, satu huruf per huruf akan menjadi menambah keberkahan di dalam kehidupan kita insyaallah. Mudah-mudahan salah satu yang akan bisa menyelamatkan kita, memberikan syafaat, memberikan pertolongan di yaumil kiamah nanti adalah yaitu ilmu yang bermanfaat insyaallah ya. Dari ilmu yang bermanfaat tersebut akan bisa memberikan ya perlindungan kepada kita. Orang-orang yang berilmu di dunia saja mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di hadapan Allah di yaumul kiamah, orang-orang yang berilmu ya mereka akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di waktu istirahat kita menjelang syuruk ini ya kita dapat mengkaji satu ayat, dua ayat ataupun satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ini akan lebih bermanfaat daripada kita mungkin barangkali santai-santai di rumah sampai tidur atau ketiduran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, tema kajian kita pada pagi hari ini atau episode yang pertama ini yaitu mengenai tentang masalah muamalah ya, tentang masalah muamalah, dan subtemanya insyaallah akan kita bahas adalah mengenai gaya hidup yang halal atau gaya hidup yang islami, lifestyle ya, gaya hidup karena setiap manusia itu memiliki gaya hidup yang berbeda-beda
alhamdulillah ya, karena kita sebagai umat Islam tentu kita memiliki gaya hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu tentu ya mengenai gaya hidup ini sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi. Ada orang yang penghasilannya biasa-biasa saja tapi gaya hidupnya luar biasa. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Atau ada orang yang dia itu kaya raya, ya mewah, penghasilannya banyak, gajinya luar biasa, tapi pelit. Nah, ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Maka oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, pada intinya adalah pada hari ini kita akan membahas bagaimana seorang muslim memperoleh harta dari Allah Subhanahu wa taala sehingga harta tersebut akan mempengaruhi daripada gaya hidupnya. Nah, ini oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui, ya, memahami bagaimana seseorang meraih atau mendapatkan harta, ya, untuk kehidupannya atau untuk keluarganya, untuk anak-anaknya atau untuk istrinya. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita, ya, karena kenikmatan dunia amatlah ya membuat pandangan orang itu kadang-kadang melupakan bagaimana cara memperoleh harta itu. Ya, kenikmatan syahwat dunia atau syahwat atau keinginan untuk memperoleh gaya hidup yang mewah itu kadang-kadang banyak manusia yang tidak memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya, sumber manakah, dengan cara apakah cara dengan yang baik, cara halal atau cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Kata Nabi, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang tidak lagi memperdulikan dengan cara apa dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Nah, ini pasti akan datang. Bahkan bukan akan datang, sudah datang di hadapan kita. Banyak orang ya sekarang ini mencari harta atau memiliki gaya hidup yang super mewah, tapi tidak mempedulikan apakah harta ataupun kekayaannya itu diperoleh dengan cara-cara yang halal atau yang haram. Inilah menjadi PR kita, ya, semuanya, bagaimana kita memperhatikan daripada sumber-sumber harta kita, sumber-sumber rezeki kita, jangan sampai ya karena gaya hidup kita yang mewah, yang glamor, sehingga kita melupakan ya cara-cara atau sumber-sumber yang tidak sesuai ya dengan syariat Islam atau sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia-manusia yang rela mengambil harta orang lain ya tanpa hak, atau mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang zalim, ya. Nah, salah satunya bisa kita lihat bagaimana maraknya praktek-praktek korupsi misalnya gitu ya. Nah, manipulasi misalnya, money laundry dan lain-lainnya. Ini adalah bagian ya cara-cara orang gitu ya mengambil harta-harta ya yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam atau cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh harta. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan bahwa kunci diterimanya ibadah seseorang dan amal solehnya adalah kehalalan harta, ya. Jadi halalnya harta kita itu bagian dari kunci diterimanya ibadah seseorang, ya, ibadah seseorang. Bahkan juga dalam hadis dikatakan, ya, seseorang tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia capek-capek berdoa, meskipun dia mungkin berdoa pada masa-masa mustajab misalnya gitu ya. Tapi kalau hartanya
ya bersumber daripada harta-harta yang haram, maka doanya akan ditolak, ya, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kadang-kadang mengapa kita merasa udah susah payah berdoa, ya, siang malam kita berdoa, udah rajin ibadah, sholat ke masjid, puasa juga, tapi ternyata doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya para hadirin yang berbahagia? Bisa saja doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena usaha kita, usaha yang kita geluti selama ini mungkin ada sesuatu yang mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya para hadirin yang berbahagia, ya, memperhatikan seluruh prosedur, ya, yang ada di dalam usaha kita itu, ya, usaha kita dalam meraih atau mendapatkan harta, ya, sehari-hari, atau usaha-usaha yang kita miliki saat ini. Apakah usaha tersebut benar-benar sudah terlepas dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau masih mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang berbahagia, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu persembahan hambanya kecuali sesuatu yang baik. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu thayyib, ya, Allah itu maha baik, maha sempurna, ya, maha mulia, bersih, ya, la yuqbalu atau la yaqbalu, tidak akan menerima illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Jadi kalau harta kita tercampur dengan harta yang haram, atau memang perilaku usaha-usaha kita, ya, termasuk dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berpengaruh terhadap amalan-amalan saleh kita yang lainnya, terutama yaitu doa kita kepada Allah. Bisa saja doa kita, ya, tertolak atau tertutup dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa? Karena usaha kita yang tidak baik, usaha kita yang tidak halal, atau ada hak-hak orang lain yang kita zalimi di dalamnya. Inilah yang dikatakan tadi dalam hadis baginda Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik dan dia tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang dipersembahkan oleh hambanya kepadanya. Dan hal ini juga dikatakan di dalam sebuah ungkapan yang lain, ya, dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, wahai manusia, makanlah, ya, dari sesuatu yang halal dan lagi baik, dan apa-apa yang ada di muka bumi. Ini adalah menunjukkan bahwasanya, ya, bukan hanya sekedar harta yang kita peroleh, bukan hanya sekedar kemewahan gaya hidup yang kita dapatkan, ya, tapi juga yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memperoleh harta tersebut, bagaimana kita memperoleh, ya, kemudian menghasilkan sehingga kita memiliki kekayaan, memiliki harta benda dan segala macamnya. Semuanya harus berdasarkan, ya, kehalalannya harus kita perhatikan, dan kemudian bukan hanya halal saja, tapi juga sesuatu yang baik, yang mengandung manfaat, kemudian mengandung maslahat. Hadirin kaum muslimin, berikutnya, oleh karena itu, ya, sebagai muslim mengkonsumsi barang-barang yang halal, dalam hal ini tentunya makanan, minuman, ya, pakaian, ya, termasuk juga mungkin kendaraan dan semacamnya, ya,
Bukan hanya sekadar kita memiliki harta atau menguasai harta tersebut sehingga kita memiliki gaya hidup yang hedon lah gitu ya, gaya hidup yang luar biasa gitu. Namun merupakan kunci ya, kunci bermuaranya ibadah seseorang. Jadi jangan sampai makanan kita, pakaian kita, dan kemudian minuman kita itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kadang-kadang ya malas ibadah, sulit untuk beribadah, berat hatinya, berat kakinya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kakinya untuk ke masjid misalnya gitu ya, atau melangkahkan kakinya untuk menuju majlis-majlis ilmu. Mungkin bisa saja karena makanannya atau minumannya, atau mungkin pakaiannya atau kendaraannya yang tidak bersih. Nah, inilah ya dalam Al-Qur'an tadi dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita peroleh itu harus berdasarkan ya halal dan juga baik. Jadi ada dua syarat ya, usaha ataupun harta yang kita peroleh ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui usaha yang kita geluti, usaha yang kita jalani, yaitu harus memiliki dua syarat mutlak, yaitu halalan thayyiba, yaitu halal dan lagi baik. Inilah para hadirin yang berbahagia. Berbicara tentang masalah yang halal dalam Al-Qur'an itu atau As-Sunnah ya, seringkali kita dapati ya, sebagian besar berhubungan dengan konsumsi makanan ya, minuman dan juga pakaian, dan juga termasuk bagaimana kita memperoleh harta. Jadi istilah halal ini sudah tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga di dalam istilah atau dalam prinsip-prinsip ekonomi ya, ekonomi Islam khususnya itu adalah ya tercantum di situ ya, ada istilah halal dan juga thayyib. Nah, halal dan thayyib. Jadi banyak kadang-kadang yang halal tapi tidak thayyib. Ya, misalnya contohnya kita makan ya hari-hari mungkin misalnya kita makan sop kambing misalnya kan. Nah, ini halal. Tapi kalau misalnya bagi orang darah tinggi misalnya gitu ya, nah ini berbahaya juga kalau setiap harinya kita konsumsi gitu ya. Nah, karena tidak thayyib bagi dirinya. Nah, seperti itu. Itulah karena itu para hadirin berbahagia ya, halal itu sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi lawannya halal apa? Yaitu haram. Nah, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tadi ya sebelumnya, bahwa akan datang kepada manusia tidak akan memperdulikan lagi dari mana dia memperoleh hartanya, apakah dia memperoleh dari yang halal atau dari haram, sikat terus. Yang penting ya mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan ya seleranya, memuaskan seleranya ya, gaya hidupnya. Karena kadang-kadang gaya hidup ini kan sangat mahal. Biaya hidup itu murah ya kan, biaya hidup itu murah, tapi yang mahal itu adalah gayanya gitu ya, gaya hidup, lifestyle-nya itu. Nah, jadi oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar halal kita dapatkan, tapi juga baik. Kalau kita dapat harta yang halal, tapi kalau cara pemberiannya, pemanfaatannya, cara pengeluarannya tidak baik, nah itu juga jadi tidak baik, bahkan juga terkandung kepada sesuatu yang diharamkan. Misalnya harta kita sumbernya dari yang halal, tapi karena kita menggunakannya dengan cara-cara yang dilarang dalam Al-Quran, cara-cara yang dilarang oleh Rasul, misalnya yaitu mubazir ya, atau musrif ya, sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah suka kepada sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, kalau ada orang memiliki harta kekayaan, hasilnya itu cara memperolehnya baik, cara memperolehnya halal, tapi kalau ya mengeluarkannya ya, membelanjakannya kepada sesuatu yang tidak baik, maka dia juga akan menjadi haram. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, jadi muamalah atau yang dinamakan tadi ekonomi ya, ekonomi Islam ya, salah satu di dalam muamalah itu adalah ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu adalah ekonomi
yang memberikan rasa keadilan, persamaan, keseimbangan, toleransi, rasa persaudaraan. Banyak sekali prinsip-prinsip ekonomi di dalam Islam. Maka oleh karena itu, yang menjadi penting sekali yang harus kita perhatikan bahwa ya di dalam meraih kekayaan, di dalam meraih harta benda itu diperbolehkan. Silakan kita mencari harta benda sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur karena kita kaya, banyak harta, banyak uang, kita bisa ya kan membantu orang-orang fakir. Bisa kita mengeluarkan zakat, bisa berwakaf. Banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi orang kaya raya. Jadi Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, tidak dilarang. Kenapa? Karena banyak di antara para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka itu adalah orang-orang tajir. Ya, tapi apa yang terjadi? Kekayaannya, harta bendanya diperuntukkan untuk dakwah Islam. Ya, membantu perjuangan baginda Rasulullah SAW. Salah satunya ya sahabiah sekaligus istri daripada Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah istri daripada baginda Rasulullah SAW, seorang saudagar yang kaya raya, luar biasa. Dengan kekayaannya itulah ya beliau bisa membantu dakwah Nabi, ya menolong dakwah Nabi, menolong dakwah Islam, sehingga Islam berkembang. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya semua mereka itu adalah orang-orang kaya. Ya, Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Banyak sekali sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang kaya. Maka oleh karena itu, para hadirin berbahagia, bahwasanya kita sebagai umat Islam tidaklah dilarang untuk mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Silakan kita cari, silakan kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi ingatlah ya harta benda yang kita kumpulkan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin banyak kita punya harta, nanti juga semakin lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya hartanya itu sudahlah sumbernya tidak jelas, kemudian dibelanjakan juga tidak jelas, maka ini akan dapat double azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sekali lagi para hadirin berbahagia, bahwa di dalam Islam ya, dalam meraih harta, memperoleh harta itu dibolehkan. Silakan, asal jelas dari mana sumber-sumbernya, kemudian ya kemana kita belanjakan, kemana kita infakkan, ya kemana kita peruntukkan harta kita itu. Karena beruntunglah bagi orang-orang yang diamanahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kaya, dia akan banyak sekali amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan. Ya, berinfak, bersedekah, berwakaf, ya kan? Apalagi sekarang ada namanya wakaf uang gitu ya. Nah, orang-orang kaya banyak sekali amalannya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau mereka itu orang-orang yang dermawan, ya bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa bantu yatim piatu, bisa bantu orang-orang duafa, ya Masya Allah, luar biasa. Maka oleh karena itu, ya sebagai umat Islam jangan sampai kita menjadi orang yang fakir atau orang yang miskin, sehingga untuk hidup kita aja susah gitu ya. Bagaimana bantu orang lain? Maka pada prinsipnya dalam bermuamalah itu dibolehkan, ya dibolehkan selagi tidak ada yang mengharamkannya. Di dalam suatu kaidah dikatakan, al-aslu fil muamalah al-ibaha illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Ya, yaitu al-aslu fil muamalah, asal daripada muamalah, ya silakan kita mencari harta, silakan kita bekerja, silakan kita berbisnis, silakan kita berdagang. Asalnya itu boleh-boleh saja, asal kalau berbisnisnya jujur, dagangnya dagang jujur, ya kan? Kemudian kalau bekerja pun bekerja dengan jujur, ya selagi itu dilakukan dengan baik,
maka hasilnya yang kita peroleh itu juga akan jadi baik. Tapi kalau udah ada unsur-unsur yang mengharamkan, ya misalnya kalau dagang ada yang curang, ya ada yang ngoplos, ada yang melakukan kezaliman, mengambil hak-hak orang lain, menimbang tidak sesuai dengan aturannya yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu akan berpengaruh kepada ya keharamannya tadi, berpengaruh yang tadi halal menjadi haram, yang tadinya mubah menjadi haram. Nah, inilah para hadirin yang berbahagia, beberapa hal terkait dengan gaya hidup. Ya, manusia boleh saja memiliki gaya hidup yang tinggi. Ya, boleh kita punya rumah, boleh kita punya kendaraan, harus, ya kan? Boleh kita pakai yang bagus, boleh. Nah, oleh karena itu apa? Tujuannya kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya pakaian yang bagus, kita makan enak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita nyaman beribadah. Nah, inilah ya, dalam Islam itu kita tidak dilarang untuk memperoleh harta asal bersumber daripada sesuatu yang dihalalkan, halal dan juga baik mengandung manfaat dan juga mengandung maslahat. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, maka oleh karena itu dalam Al-Quran itu ada beberapa hal larangan-larangan. Ya, yang pertama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang zalim, ya, apalagi sengaja melakukan kezaliman sehingga dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, ini diharamkan karena ini jelas ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengambil harta-harta orang lain, tidak boleh kita menguasai harta-harta orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, kemarin itu menarik sekali itu. Ada di Tangerang ya, orang bikin tembok gitu ya, sampai berapa meter itu, yang setinggi melebihi itu, setinggi berdiri ya orang dewasa ya. Itu tempat umum, fasilitas umum ya, dalam berita itu kita lihat itu bagaimana itu hal itu terjadi, ya kan ya. Padahal sebenarnya tanah itu sudah diwakafkan oleh orang tuanya dulunya gitu, untuk jalan raya, untuk fasilitas umum. Tapi tiba-tiba anaknya mengakui lagi kan, tidak rela, mungkin karena tanah sekarang ini makin mahal gitu. Jadi tiba-tiba dia pengen mengambil alih lagi gitu, wakaf dari orang tuanya. Nah, ini bagaimana ini? Bayangkan itu. Padahal dia orang kaya gitu. Orang kaya tapi masih aja rakus ya dengan harta benda yang sudah menjadi hak fasilitas umum atau orang lain gitu. Nah, inilah salah satu bentuk-bentuk kezaliman ya yang dilakukan oleh umat manusia dan bahkan juga oleh umat Islam. Nah, Islam sangat melarang ya bagi kita untuk mengambil harta-harta orang lain dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang tidak baik, apalagi sampai menghilangkan hak orang lain, menzalimi hak-hak orang lain. Ini bukan kata saya, Bapak Ibu yang berbahagia ya, tapi inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ya tidak boleh mengambil harta di antara saudara-saudara kita dengan cara-cara yang batil. Kemudian ada lagi, wala taqtulun nasa allati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Ini maksudnya apa? Janganlah kalian membunuh ya nyawa-nyawa orang lain. Ada nih, membunuh ini ada dua hal ini. Kalau membunuh secara zahir itu kita hilangkan nyawanya secara nyata langsung. Misalnya, mohon maaf nih, kita pakai senjata tajam ya, misalnya senjata api dan lain-lain, dirampas gitu ya. Nah, tapi ada orang kadang-kadang dia tidak membunuh orang itu, tapi usahanya yang dibunuh. Ini bahaya sekali ini. Ya, usahanya yang dibunuh. Persaingan usaha misalnya, dilarang dalam Islam, saling mematikan, saling merusak fasilitas-fasilitas atau usaha-usaha saingan-saingan kita gitu. Apalagi sekarang ini kan zamannya luar biasa gitu ya.
ya, antara satu marketplace dengan market yang lainnya gitu ya, antara warung atau toko online yang lain dengan online yang lainnya. Ya, dan banyak sekali terjadinya ya permusuhan-permusuhan di dalam sistem perekonomian juga gitu. Banyak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, ya, kezaliman, ya, perilaku-perilaku yang batil yang dilakukan antara satu pedagang dengan pedagang yang lain misalnya, demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya pribadi atau dirinya sendiri. Ini adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Islam itu diajarkan ya saling memberikan support, saling membantu, saling tumbuh. Nah, jadi Islam itu menumbuhkan rasa kasih sayang gitu. Ketika misalnya ada saingan baru, ada toko baru di sekeliling kita, ya, mungkin teman-teman pernah lihat videonya ya di Arab itu, ya, suatu video yang sangat menyentuh hati kita, teman-teman yang berbahagia. Apa yang terjadi ketika ada suatu toko yang sudah lama, ya, di situ berdiri, itu tutup, mendadak tutup beberapa hari ketika ada tetangganya buka toko baru, jualan yang sama dengan dia. Tujuannya apa? Ketika ditanya oleh para pelanggannya yang lama, "Pak, ya, kenapa toko Bapak ditutup?" Kata si bapak yang punya toko yang baik tadi, dia bilang, "Ya, saya tutup karena ada tetangga saya yang baru buka toko beberapa hari ini. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kepada tetangga saya supaya orang berbelanja ke tokonya." Subhanallah. Nah, begitu. Jadi bukan menghalang-halangi, ya. Islam sangat melarang. Islam sangat melarang. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang menghalang-halangi, ya, kesuksesan atas usaha-usaha orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka oleh karena itu, dalam Islam itu hendaklah kita berlaku adil. Ya, berlaku adil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai misalnya antara satu dengan yang lainnya bermusuhan sehingga kita lupa, ya, lupa dengan harta yang kita dapatkan itu. Oke lah, misalnya ini dari dagang kita, tapi dengan cara apa? Nah, tidak boleh dengan cara-cara yang batil atau dengan cara-cara menzolimi hak-hak orang lain yang ada di sekitar kita. Sebenarnya itu Bapak Ibu yang berbahagia bukan saingan kita ya. Ya, tetangga kita, tetangga yang baru itu bukan saingan kita. Tapi itu adalah sahabat kita, teman kita. Bisa saja karena orang belanja ke tempat dia, ya, sehingga menambah konsumen ke tempat kita gitu ya. Jadi jangan merasa ketika ada saingan baru, ya, ada lagi saingan baru nih, habis deh dagang gua nggak laku nih. Inilah yang terjadi ya di kalangan masyarakat, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas mengatakan bahwasanya tidak boleh kita mematikan atau membunuh, ya, diharamkan membunuh, baik tadi membunuh nyawa orang atau membunuh usaha yang digeluti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin kaum muslimin, terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, ya, melalui mimbar ini, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya hendaklah kita, ya, jadikan harta benda itu hanya sekedar hiasan saja. Jadi menambah hiasan saja. Jadi kalau hiasan itu kan bukan sesuatu yang wajib, ya, namanya hiasan. Namanya hiasan. Tapi apakah kita wajib punya harta? Wajib. Karena dengan harta itu kita bisa makan, minum, ya, menafkahi anak istri, ya, beribadah. Tapi untuk memperkaya diri, menambah harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu hanya dijadikan sebagai hiasan saja, ya, hiasan saja. Ya, inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Bagaimana kita berusaha dan berupaya agar kita memiliki gaya hidup yang halal. Jangan sampai kita mendapatkan berbagai harta, benda, kekayaan, tapi tidak didasari dengan cara-cara yang dihalalkan, bukan dengan cara-cara yang baik. Maka ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, demikian mungkin barangkali sudah 30 menit, ya, kajian kita mengenai
seputar muamalah ya, muamalah duniawiyah. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita melihat gaya hidup kita. Apakah gaya hidup kita sudah sesuai dengan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Tentu ya kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan selama ini ya tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariat, ya, prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gaya hidup yang halal meliputi dari segala bentuk muamalah, hubungan manusia, dengan sekitarnya, dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya, bahkan juga hubungan dengan antar berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian juga kaitan dengan muamalah itu masalah makan dan minum, pakaian, ya, kendaraan, tempat tinggal dan segala macamnya itu harus sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa menjauhi ya upaya-upaya mendapatkan harta dari sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang gharar. Ya, gharar itu adalah sesuatu yang tidak jelas, ya, tidak jelas sumbernya, tidak jelas ketentuannya, ya. Maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan terakhir adalah marilah kita peroleh harta dengan cara yang pertama halal, yang kedua baik, yang ketiga jadikanlah harta itu hanya sekedar hiasan saja. Jadi bukan menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan kita. Baik, demikian saja barangkali kajian kita. Ya, dari tadi saya tidak berhenti ngomong ya, karena panjang sekali bahasannya kalau kita berbicara tentang bagaimana seorang muslim dalam memperoleh harta benda dan kekayaan itu, dan terutama masalah lifestyle tadi, kehidupan kita, gaya hidup, ya. Biaya hidup itu murah Pak, tapi gayanya itu yang mahal, ya kan? Melihat orang punya mobil Fortuner, kita pengen juga gitu ya, termasuk saya gitu ya, pengen juga padahal udah punya misalnya gitu ya. Nah, ngelihat orang punya rumah misalnya, kita pengen juga, sebenarnya kita nggak mampu gitu ya. Nah, tapi itulah yang namanya gaya hidup. Jadi gaya hidup itu melebihi dari segala-galanya kadang-kadang gitu, sehingga kita lupa sebenarnya biaya hidup kita nggak sampai segitu, tapi biayanya itu yang luar biasa gitu. Nah, inilah Islam mengatur bagaimana kita Islam mengatur bagaimana kita ya memperoleh harta, sehingga juga bagaimana kita cara mengelola harta. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita fahami bersama, terutama bagi kita yang menggeluti usaha ya, bidang apa saja gitu ya. Nah, supaya harta yang kita dapatkan itu menjadi tambah berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Dari saya sekian dulu ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.